untuk TPB dan kawasan bebas ini yang lebih utamanya adalah kepabeanan ya, lebih utamanya kepabeanan ya. Nah, tapi kalau kawasan ekonomi khusus ini memang lebih seimbang ya. Kepabeanan juga dia dapat fasilitas, tapi juga pajak-pajak lain juga dia dapat fasilitas, misalkan PPH ya. Dan ini yang ya bisa dibilang PPH lebih dominan lah ya. Tapi kalau TPB dan kawasan berikat itu fasilitas kepabeanan yang dominan, sehingga nanti di sini PPN-nya itu mengikut gitu ya, jadi kayak numpang ke fasilitas kepabeanan. Tapi kalau di kawasan ekonomi khusus ya masih ada juga sih begitu, tapi lebih dominan yang lain lah, yang PPH terutama ya. Karena nanti di kawasan ekonomi khusus sebenarnya akan ada fasilitas PPH, misalkan penurunan tarif ya, ada beberapa penurunan tarif PPH. Kemudian fasilitas lain juga adalah percepatan amortisasi atau penyusutan ya, percepatan penyusutan. Lalu perpanjangan kompensasi rugi ya. Ya 3 ini yang utama sih insentif PPH-nya ya, dan ini sangat signifikan harusnya ya bagi pengusaha. Tapi ya gitulah, masih banyak faktanya kawasan ekonomi khusus yang tidak berkembang. Oke, setidaknya sampai dengan beberapa waktu terakhir ini ya, beberapa waktu terakhir ini memang kelihatan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan lagi, menghidupkan lagi kawasan-kawasan ekonomi khusus itu ya. Ya belum tahu lah, mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih bagus ya. Oke, jadi kawasan ekonomi khusus kalau dari secara definisinya, pengertiannya ya kalian bisa lihat kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu gitu ya. Nah, fasilitasnya itu apa? Kita harus lihat di dalam. Nah, alasannya atau argumentasinya atau latar belakangnya kawasan ekonomi khusus itu ya hampir sama aja dengan yang lain-lain yang minggu-minggu lalu kita sudah sampaikan ya. Mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional bagi kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis ya. Sebenarnya kalau dari teori ekonomi kita bisa pandang ini sebagai comparative advantage sebenarnya. Comparative advantage. Apa itu comparative advantage? Itu adalah sektor unggulan. Nah, gitu ya, sektor unggulan. Kalian sering dengar nggak sektor unggulan? Kalau dari pemerintah juga sering membahas tentang sektor unggulan gitu ya. Tapi apa itu sebenarnya sektor unggulan itu? Itu adalah dari teori ekonomi itu biasa dikenal dengan comparative advantage, yaitu suatu sektor yang menjadi keunggulan negara kita untuk berproduksi ya. Sektor produksi yang menjadi keunggulan kita. Maksudnya unggulnya itu dalam hal apa? Kita bisa memproduksi lebih efisien dan lebih efektif. Nah, wujudnya apa itu? Efisien dan efektif itu. Wujudnya adalah harga jualnya atau harga produksinya sebenarnya, harga produksinya lebih murah. Ya, kalau harga produksi lebih murah tentu nanti kita bisa membuat harga jualnya juga lebih murah, gitu ya. Nah, emang kenapa kalau harga jualnya lebih murah? Ya tentu lebih kompetitif. Barang kita lebih laku dibanding kompetitor dari negara lain, misalkan produksi negara lain gitu ya, lebih mahal ya pasti pembeli cenderung membeli produksi kita yang lebih murah, gitu ya. Nah, secara natural di dunia ini hampir setiap negara di dunia ini mempunyai comparative advantage. Itu di luar biasanya ya. Mungkin kita nggak bisa bahas lebih detail di sini, tapi saya cuma bisa ceritakan sedikit ya. Hampir setiap negara, dan memang setiap negara, apalagi kalau diperhadapkan satu lawan satu gitu ya. Misalkan ada 100 negara di dunia ini. Kalau diperhadapkan satu lawan satu, ya, misalkan Indonesia dihadapkan dengan Malaysia, Indonesia dihadapkan dengan Thailand, Indonesia dihadapkan dengan Jepang, Indonesia dihadapkan dengan Cina gitu. Dihadapkan satu persatu ini, misalkan ada beberapa sektor
produksi gitu, pasti ada minimal satu. Misalkan ada 2 sektor produksi lah, ya. Satunya sektor pertanian, satunya sektor industri gitu misalkan ya. Nah, pasti ada satu di antara 2 ini yang menjadi comparative advantage-nya Indonesia. Dan satunya lagi adalah comparative advantage-nya negara lawannya. Gitu ya. Dan ini bisa ganti-ganti tadi, misalkan ada sektor pertanian dan industri kan. Kalau di Indonesia lawan Malaysia mungkin Indonesia comparative advantage-nya industri gitu. Tapi begitu berhadapan dengan Jepang, comparative advantage Indonesia itu bukan industri lagi, tapi ganti jadi pertanian gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi dasar alasan kenapa negara-negara di dunia selalu memungkinkan untuk melakukan perdagangan alias trading ya. Karena itu tadi, karena setiap negara pasti punya comparative advantage dibandingkan negara lain. Sehingga artinya apa? Dia punya harga jual lebih murah tadi kan ya. Nah, artinya satu sektor dia lebih murah, sektor lainnya dia pasti lebih mahal dibandingkan lawannya itu. Gitu ya. Artinya apa? Ya udah mendingan yang dia lebih murah, yang dia punya comparative advantage dia produksi, fokus di sana, konsentrasi untuk memproduksi comparative advantage-nya. Sedangkan yang dia comparative disadvantage-nya itu lebih baik dia tidak produksi, gitu loh. Logikanya gitu ya. Jadi ada 2 sektor produksi, satu comparative advantage, satu comparative disadvantage-nya dibandingkan negara lawan, gitu ya. Maka lebih baik, akan lebih menguntungkan ya, secara teori dan secara empiris juga terbukti begitu, bahwa akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut untuk konsentrasi memproduksi, menghasilkan comparative advantage-nya. Lalu comparative disadvantage-nya itu dia tidak usah produksi, melainkan dia beli saja dari lawannya. Gitu loh ya. Nah, mungkin kita nggak akan bisa detail di sini menjelaskannya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di internet, di Google, di YouTube, itu banyak sekali yang membahas ya. Supaya kalian bisa dapat pemahaman yang komprehensif tentang comparative advantage itu ya. Nah, itulah menjadi dasar pertimbangan dari pemberian fasilitas kawasan ekonomi khusus ini. Ya, itu yang dimaksud dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis ini ya. Ini kan bahasa-bahasa langitan ini kan, susah apa itu keunggulan geoekonomi geostrategis. Artinya itu sebenarnya comparative advantage yang tadi itu ya. Jadi kalau kalian penasaran, pengen tahu apa ini maksudnya keunggulan geoekonomi, ya itulah kalian pelajari sendiri comparative advantage tadi ya. Kemudian memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ya ini sama aja sebenarnya dengan ini ya. Kemudian mempercepat perkembangan daerah. Nah ini ya terutama untuk beberapa daerah tertinggal di Indonesia ya, daerah tertinggal di Indonesia karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Tidak boleh ada ketimpangan yang terlalu mencolok antar wilayah di Indonesia ini. Misalkan Jawa begitu majunya pembangunannya, GDP-nya tinggi gitu, sementara misalkan daerah Indonesia Timur sangat terbelakang, GDP-nya sangat rendah, infrastrukturnya nggak ada sama sekali. Nah itu berbahaya ya. Berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Ada ancaman disintegrasi dan sebagainya gitu ya. Nah, karena itu perlu untuk menjaga keseimbangan pembangunan ya. Itu alasannya nih. Nah, faktanya di beberapa daerah, misalkan daerah Indonesia Timur, infrastrukturnya kan masih sangat terbatas ya. Jadi kalau infrastrukturnya sangat terbatas, pengusaha swasta itu tidak akan mau masuk, nggak akan mau investasi gitu ya. Kenapa ya? Karena nggak ada infrastruktur, nggak ada jalan, nggak ada jaringan telepon, nggak ada jaringan listrik, air, dan seterusnya gitu ya. Nggak ada pelabuhan, nggak ada bandara. Ngapain dia ke sana kan? Susah. Nah, lalu kalau swasta tidak masuk investasi, ya pembangunan nggak akan naik-naik, nggak akan maju-maju, nggak akan bertumbuh-tumbuh. Nah, jadi kayak siklus, apa itu namanya itu? Siklus kematian lah ya nggak ada infrastruktur jadi nggak ada investasi nggak ada pembangunan ya nggak ada infrastruktur lagi kan, jadi dead end gitu ya. Nah itulah yang mau di breakthrough
dengan pemberian berbagai macam fasilitas, ya, antara lain kawasan ekonomi khusus ini harapannya supaya swasta menjadi lebih tertarik untuk masuk, ya, meskipun dalam faktanya tetap aja susah, ya. Oke, lalu berikutnya sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Jadi ini sama aja sebenarnya nih, lapangan pekerjaan ini adalah bentuk atau apa ya, salah satu tujuan untuk dicapai dengan pemberian fasilitas ini. Nah, cuman ini yang mungkin ada tambahan di sini adalah sektor pariwisata. Nah, pariwisata ini sebenarnya sama aja dengan ini, merupakan keunggulan geoekonomi tadi dan geostrategis tadi, ya. Jadi ini balik-balik ini adalah sektor yang menjadi comparative advantage-nya Indonesia. Tapi itu pun secara sektoral, secara kewilayahan, tidak berlaku di seluruh Indonesia, gitu kan, ya. Makanya kita lihat nanti dari berbagai kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia, tidak semuanya sama sektornya, beda-beda sektornya. Misalkan Mandalika, yang salah satu yang cukup populer, ini adalah kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Karena apa? Karena secara naturnya, alamiahnya, ya memang dia cocoknya dikembangkan menjadi keunggulan sektor pariwisata, gitu kan. Makanya di salah satu sudah dibangun di sana apa tuh sirkuit, ya, sirkuit GP, ya, GP 500 gitu, ya. Katanya GP 500 tahun depan apa tahun ini sih yang harusnya diadakan di sana. Saya nggak tahu juga perkembangannya. Nah, di sana dibangun juga berbagai hotel, restoran, dan berbagai fasilitas penunjang pariwisata. Gitu, ya. Nah, ini semua kalau kita lihat pembenaran dari kebijakan pemberian fasilitas ini adalah adanya positive externality lagi, ya. Kita sudah bahas nih positive externality itu lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak. Iya. Silakan. Ada, Pak. Ada? Ada tuh nggak ada tadi ngomongnya? Belum, Pak, belum. Belum, ya? Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah bidang usaha atau sektor-sektor yang diberikan fasilitas. Jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa ini adalah dasarnya berpikir yang pemberian fasilitas ini adalah adanya comparative advantage, gitu kan, ya. Jadi artinya kita harus fokus ke sektor-sektor yang kita unggul memproduksinya dan berhenti memproduksi yang kita tidak unggul, yang kita kalah, gitu, ya. Itu akan menguntungkan secara at the end, gitu, ya. At the end kita akan lebih untung dengan demikian daripada kita mau produksi semuanya untuk kebutuhan kita sendiri, gitu, ya. Nah, itulah makanya di peraturan PP ini diatur sektor-sektor yang mau diberikan fasilitas itu, ya. Dan akhirnya ketemulah, inilah merupakan comparative advantage Indonesia, ya, produksi dan pengolahan, logistik, distribusi, riset ekonomi dan ekonomi kawasan berikat, gitu, ya. Jadi badan usaha ini adalah pengelola, ya, yang menyelenggarakan kawasan ekonomi khusus, pengelola, gitulah, ya. Jadi ini kurang lebih
sama dengan perusahaan real estate. Ya, estate management. Nah, building management, nah kurang lebih sama ya. Real estate lebih komplit lah ya. Real estate ini lebih komplit dari estate management maupun building management. Karena dia mulai dari awal, mungkin dari mulai pembebasan lahan, penyiapan infrastruktur, penyiapan sarana prasarana, sampai akhirnya menjual atau menyewakan dan mengelolanya. Gitu ya, mengelola itu memelihara bulanan kebersihan, keamanan dan seterusnya gitu ya. Itulah ini yang dikerjakan pengusaha kawasan berikat atau dalam hal KEK dikenal dengan badan usaha. Ya ini namanya aja yang dibeda-bedain nih. Ya. Jadi jangan nggak usah pusing dengan nama-nama ini ya. Lalu yang pelaku usaha ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan di dalam kawasan ekonomi khusus, gitu ya. Kalau di kawasan berikat itu kita kenal dengan PDKB, pengusaha di kawasan berikat. Kalau di kawasan ekonomi khusus kita kenal dengan pelaku usaha, yaitu siapa saja yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan ekonomi khusus dan mendapat fasilitas sesuai dengan kawasan ekonomi khusus itu, gitu ya. Oke, nah ini kita sudah. Nah, fasilitas atau kemudahan yang diberikan baik bagi badan usaha maupun pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus itu ada banyak, berbagai macam ya. Perpajakan dan PPN itu hanya bagian saja ya, sebagian kecil saja dari berbagai fasilitas itu. Biasanya selalu satu paket dengan kepabeanan dan cukai ya. Lalu lintas barang artinya maksudnya pengawasan arus barang keluar masuk gitu ya. Kalau yang normal, misalkan di pelabuhan internasional di Bandara Soekarno-Hatta atau di Tanjung Priok, itu memasukkan barang misalkan dari luar negeri ke Indonesia, itu mesti melalui prosedur tertentu yang ketat, bahkan bisa jadi sampai diperiksa secara fisik, gitu kan ya. Jadi dia butuh waktu yang lumayan menyita waktu lah, ya bisa beberapa waktu. Nah, dibandingkan dengan berbagai fasilitas yang diberikan, salah satu yang di KEK, itu lalu lintas barang itu dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Artinya dimudahkannya itu bagaimana? Paling hanya dilakukan pengecekan administrasi aja dari dokumen-dokumen. Nggak lagi dilakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain gitu ya. Jadi begitu barang datang, bisa langsung dipakai. Gitu ya. Jadi memudahkan sekali bagi pengusaha. Nah, tapi kenapa bisa diberi kemudahan itu? Ya antara lain karena pelaku usahanya, ya pelaku usaha di KEK ini semua kan sudah terdaftar, sudah dikenal gitu ya, sudah terawasi dengan lebih ketat ya dibandingkan importir secara umum gitu. Sehingga dengan demikian dapat diberi kemudahan untuk lalu lintas barang. Kemudian juga ada fasilitas ketenagakerjaan, ada fasilitas keimigrasian, ada fasilitas pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan fasilitas kemudahan lainnya. Jadi ada banyak ya, ini bisa kalian lihat di sini lebih detail. Oke, nah ini mekanisme untuk pengusulan pembentukan kawasan ekonominya ya. Jadi Dewan Ekonomi Nasional ini yang ya, Dewan Nasionalnya ya. Boleh diusulkan oleh siapa saja, baik pemerintah daerah yang memang menimbang perlu untuk dibuat KEK gitu ya. Nah, kawasan ekonomi khusus ini seluruh atau sebagian wilayah kawasan bebas Batam, Bintan, dan Karimun dapat ditetapkan menjadi KEK. Ya, jadi sebagaimana yang kita sudah bahas minggu lalu, kawasan bebas atau kawasan perdagangan bebas di Indonesia ada 3, Batam, Bintan, dan Karimun. Ini, Batam, Bintan, dan Karimun ini yang sudah diberi fasilitas kawasan bebas, itu juga dapat diberikan atau dapat ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus sehingga dia mendapat fasilitas lain tambahan ya. Seperti tadi kita sampaikan, misalkan di kawasan bebas yang minggu lalu kita sampaikan, ini utamanya fasilitas PPh-nya nggak ada sebelumnya ya. Jadi penurunan tarif PPh, penundaan kompensasi rugi, percepatan amortisasi atau penyusutan itu tidak ada di kawasan bebas ya.
Nah, dengan ditetapkannya kawasan bebas sebagai KEK, maka fasilitas-fasilitas tadi bisa dinikmati lagi oleh mereka, gitu ya. Oke, nah yang mendapat fasilitas KEK itu adalah tentu badan usahanya dapat dan pelaku usahanya juga dapat. Nah, fasilitas kita lihat sekarang fasilitas secara spesifik untuk sektor PPN ya PPN dan PPNBM. Ya. Kurang lebih sama dengan fasilitas PPNBM pada kawasan berikat. Ya, kurang lebih sama. Yaitu dia dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Gitu ya. Nah, cuman kita bisa lihat lebih detail diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut itu di kawasan ekonomi khusus ya. Ini di kawasan ekonomi khusus. Itu diberikan untuk penyerahan BKP berwujud tertentu ya. Jadi tidak semuanya. BKP berwujud tertentu. Kita akan lihat tertentunya itu apa aja nanti. Dari tempat lain di dalam daerah pabean, kawasan bebas, atau tempat penimbunan berikat kepada badan usaha dan atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Nah, jadi artinya begini ya, ini kawasan ekonomi khusus, ini tempat lain, ini daerah pabean, gitu misalkan ya. Nah, ini masukkan barang begini, ya, atau dari ada kawasan bebas lain, atau dari tempat penimbunan berikat lain, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah, ini semua dapat fasilitas. Ini tadi kawasan ekonomi khusus ya. Ini apa ini? Kawasan bebas. Ini TPB. Ya. Ini semua dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Dan ingat kalau fasilitas PPN tidak dipungut artinya harus buat faktur pajak yang melakukan penyerahan ya, PKP yang melakukan penyerahan itu harus membuat faktur pajak dengan kode 07. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah impor BKP berwujud tertentu. Nah, jadi sama ini ya, antara nomor 1 dan nomor 2 ini sama, hanya bedanya yang ini penyerahan dalam daerah pabean, yang ini impor. Jadi dia yang ini berarti ya dari luar daerah pabean impor ke kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang ketiga, impor barang konsumsi ke KEK pariwisata. Nah, ini khusus untuk KEK pariwisata ya. Seperti tadi apa KEK Mandalika, ya. KEK ada lagi sih KEK yang lain beberapa lagi yang merupakan pariwisata. Secara umum yang namanya barang konsumsi, ya kita akan lihat nanti barang BKP berwujud yang di poin 1 dan poin 2 ini, BKP berwujud tertentu di sini, ini semuanya adalah barang produksi, ya. Merupakan barang untuk tujuan produksi gitu ya, dan tidak ada barang tujuan konsumsi yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut ya. Kurang lebih sama dengan di kawasan berikat kan, di kawasan berikat juga kan demikian ya. Tidak boleh barang konsumsi dapat fasilitas di kawasan berikat. Artinya kalau barang konsumsi yang akan dimakan atau dikonsumsi di dalam kawasan berikat misalkan oleh karyawan yang bekerja di kawasan berikat, itu ya harus bayar PPN seperti biasa ya, bayar kepabeanan seperti biasa, bayar PDRI gitu ya, biaya masuk, cukai dan lain-lain kalau ada ya, seperti biasa ya. Hanya barang-barang produktif saja yang dapat fasilitas. Begitu juga di kawasan bebas, minggu lalu kita sudah bahas ya, kawasan bebas barang konsumsi dapat fasilitas tapi terbatas, hanya yang akan dikonsumsi di dalam kawasan bebas itu sendiri, gitu kan ya. Jadi misalkan rokok, pakaian, itu tetap dapat fasilitas di Batam, gitu ya, dapat tidak kena PPN, gitu ya, tetap sama ya, dibebaskan ya. Tapi hanya terbatas yang akan dikonsumsi di kawasan bebas itu sendiri, sehingga ketika barang konsumsi tersebut
akan dimasukkan dari tempat lain di dalam daerah pabean, misalkan mau dimasukkan ke dalam kawasan bebas, itu akan diperiksa secara fisik jumlahnya. Jadi dan harus ada semacam apa ya, proyeksi ke depan. Ini akan barang konsumsi ini untuk siapa dan akan digunakan untuk berapa lama, untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun gitu ya. Jadi nggak boleh eksesif, nggak boleh berlebihan ya. Kalau berlebihan tuh nggak akan dapat fasilitas. Nah, untuk kawasan ekonomi khusus juga secara umum sama ya. Barang konsumsi tidak mendapat fasilitas ya. Barang konsumsi tidak mendapat fasilitas kecuali, nah ini dia ya. Untuk KEK pariwisata ya, kalau KEK pariwisata barang konsumsi, beberapa jenis barang konsumsi dapat diberi fasilitas. Nah, tapi ini barang konsumsi, yang dimaksud barang konsumsi di sini sebenarnya kalau kita tinjau dari kegiatan usahanya, dari proses bisnisnya, itu bukanlah barang konsumsi, melainkan barang produksi juga ya. Tapi hakikatnya secara umum itu biasanya disebut sebagai barang konsumsi. Misalnya apa? Sabun gitu ya. Sabun secara umum itu kan merupakan sabun yang dipakai orang buat mandi gitu ya. Pasta gigi, amenitis gitu ya. Itu secara umum kan merupakan barang konsumsi. Tetapi karena di kawasan ekonomi khusus pariwisata ini kegiatan usahanya adalah untuk misalkan perhotelan gitu kan. Di hotel kan, di kamar-kamar kan disediakan kan sabun, sikat gigi apa gitu, amenitis ya. Itu memang secara umum dipandang sebagai barang konsumsi, tapi dalam kegiatan usaha perhotelan itu bukanlah barang konsumsi sebenarnya. Itu adalah barang produksi gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan barang konsumsi ke KEK pariwisata itu semacam itu ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Itu yang dapat fasilitas gitu ya. Sedangkan barang konsumsi yang sesuai dengan pengertian yang umum tetap tidak dapat fasilitas. Oke. Lalu penyerahan BKP berwujud tertentu antar badan usaha, antar pelaku usaha, antar badan usaha dengan pelaku usaha. Jadi di dalam internal kawasan ekonomi khusus itu sendiri maksudnya ya. Itu pun yang tertentu saja yang dapat fasilitas. Berikutnya penyerahan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Nah, kalau ini semua tadi kan BKP berwujud, itu pun tertentu ya. Nah, ini sekarang ada BKP tidak berwujud, termasuk jasa sewa tanah dan atau bangunan. Ya. Di KEK oleh pelaku usaha dan atau badan usaha kepada pelaku usaha lain di dalam KEK yang sama atau di KEK lainnya. Jadi internal di dalam KEK semua jenis JKP ya. Kalau internal dalam KEK atau misalkan antar KEK ya, ada KEK yang satu dengan KEK yang lain gitu ya. Ini KEK juga antar KEK, maka kalau yang penyerahan yang dilakukan adalah JKP, semua jenis JKP, jadi bukan tertentu ya, itu semua dapat fasilitas, tidak dipungut, gitu ya. Termasuk BKP tidak berwujud, ya. BKP tidak berwujud termasuk jasa sewa tanah dan atau bangunan. Jadi semua BKP tidak berwujud itu dapat fasilitas. Berbeda banget dengan ini ya, kawasan berikat ya kan. Kawasan berikat ini hanya diberikan untuk BKP berwujud saja, ya kan? Hanya untuk BKP berwujud saja diberi fasilitas ini. Kawasan bebas juga, cuman ini plus 3 JKP tertentu. Masih ingat ya? Minggu lalu kita bahas 3 JKP tertentu itu adalah apa? Maklon. Jasa maklon. Ya. Konstruksi. Jasa maklon. Konstruksi. Jasa konstruksi. Perbaikan barang. Jasa perbaikan ya. Yaitu 3 jenis jasa yang atas ekspornya diberikan tarif 0%. Gitu ya. Nah, jadi kalau di kawasan ekonomi khusus tidak terbatas hanya 3 jenis jasa tersebut yang mendapat fasilitas, tapi semua jasa kena pajak. Ya, tapi ingat ya, jasa kena pajak ya. Jangan sampai ikut-ikutan semua jenis jasa yang negatif list. Masih ingat ya? Jasa yang negatif list yang tidak dikenai PPN. Seperti jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan lain-lain. Itu bukan jadi dapat fasilitas, itu memang sudah tidak dikenakan PPN gitu ya. Jadi jangan diberi fasilitas lagi. Hanya jasa kena pajak.
Oke, lalu JKP tertentu ya. Ini tadi ingat yang nomor 5 ini hanya kalau di internal ya, internal di dalam kawasan ekonomi khusus atau antar KEK gitu ya. Nah, yang nomor 6 ini adalah penyerahan JKP tertentu ya. Jadi tidak semua, dan BKP tidak berwujud oleh pengusaha dari luar dari tempat lain dalam daerah pabean atau selain TLDDP kepada badan usaha atau pelaku usaha. Jadi kalau dia ada memasukkan barang JKP tertentu ya. JKP tertentu atau BKP tidak berwujud semuanya tanpa batasan ya. Dari TLDDP ke dalam kawasan ekonomi khusus juga dapat fasilitas. Tapi ini tertentu ya. Kita akan lihat nanti tertentunya apa. Jadi tidak semua ya. Lalu berikutnya pemanfaatan JKP dan atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam KEK oleh badan usaha dan atau pelaku usaha. Nah, jadi JKP dan BKP tidak berwujud tanpa batasan ya. Ini tanpa nggak ada tertentunya ya. Asal dia dari luar daerah pabean ya. Berarti dari luar daerah pabean seperti ini. Impor JKP gitu ya. Itu dia dapat fasilitas tidak dipungut. JKP dan BKP tidak berwujud ya. Kalau BKP berwujud hanya yang tertentu saja ya kan? Ini ya, hanya yang tertentu saja ya. Tapi kalau JKP dan BKP tidak berwujud, ini tidak terbatas impornya ya. Tapi kalau dalam daerah pabean dari sini ke sini ya, ini JKP tertentu saja yang dapat ya. JKP yang lain tetap kena PPN seperti biasa. Oke. Nah, kita lihat lebih detail yang dimaksud dengan BKP berwujud tertentu sebagaimana disebut tadi di poin 1 dan poin 2 ya. Poin 1 dan poin 2 ini disebutkan kan BKP berwujud tertentu ya. BKP berwujud tertentu itu adalah yang dimaksud ini dia. Kurang lebih sama seperti yang di kawasan berikat. Ya, seperti yang di kawasan berikat, yaitu barang modal, bahan baku, bahan pembantu, ya, barang yang diperuntukkan untuk kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, hampir sama lah ini dengan fasilitas untuk di kawasan berikat. Ya, yang diberi fasilitas PPN tidak dipungut di kawasan berikat itu kan hampir sama dengan ini ya, BKP berwujudnya. Oke. Lalu, nah ini barang konsumsi pariwisata, sebagaimana tadi di nomor 3 ini ya, impor barang konsumsi ke KEK pariwisata. Ya. Jadi ini hanya impor ya. Kalau penyerahan di dalam daerah pabeannya enggak ya. Iya, hanya impor barang konsumsi yang diberi fasilitas. Ya, coba kita lihat, itu adalah barang konsumsi yang diperlukan oleh pelaku usaha di KEK sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa. Jadi seperti tadi itu ya, usaha perhotelan, dia butuh barang-barang amenitis, ya, sabun, sikat gigi, pasta, apalagi biasanya yang dikasih di situ, tisu, ya, barang-barang konsumsi yang habis, spray juga bisa, termasuk ya, spray, alat pel, ya. Tapi alat pel mungkin bukan barang konsumsi lagi sebenarnya. Ya itulah. Jadi sebenarnya tadinya barang konsumsi secara umum dipandang masyarakat, tapi kalau digunakan untuk kegiatan usaha itu kan jadi barang produksi sebenarnya kan, bahan pembantu gitu sebenarnya kan ya. Jadi ya itu yang dimaksud sebenarnya di sini ya, barang konsumsinya. Waktu penggunaannya relatif singkat serta akan hilang keberadaan dan atau fungsinya bila sudah dipergunakan ya, gitu ya. Jadi sabun itu kan udah dipakai, nggak mungkin dipakai ulang ya. Kalau di hotel-hotel kan setiap kali tamu berganti itu pasti diganti kan ya. Nggak mungkin termasuk spray aja diganti kan. Yang digunakan dalam proses produksi menghasilkan tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK. Nah, gini syarat-syaratnya. Jadi itu yang dimaksud barang konsumsi pariwisata yang impornya itu dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Lalu berikutnya adalah JKP tertentu ya. Nah, JKP tertentu sebagaimana tadi kita bahas di mana itu, JKP tertentu nomor 6 ya.
penyerahan JKP tertentu dan BKP tidak berwujud oleh pengusaha dari tempat lain daerah pabean, di dalam daerah pabean ke dalam. Jadi yang ini nih, ya. Tempat lain di dalam daerah pabean ke kawasan ekonomi khusus, penyerahan JKP tertentunya itu dapat fasilitas tidak dipungut. Nah, tapi JKP tertentunya bukan hanya 3 jenis jasa seperti di kawasan bebas yang dapat fasilitas, tapi ini lebih banyak lagi ya. Yang 3 itu juga dapat, yaitu kita bisa lihat di sini jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, ya, jasa konstruksi, ya, sama ya. Tapi selain itu juga ada beberapa jenis jasa lain yang diberi fasilitas. Pengurusan transportasi, teknologi informasi, penelitian pengembangan, perseroan alat angkut, konsultasi bisnis manajemen. Nah, ini yang nomor 8 ini banyak banget nih ya. Konsultasi bisnis manajemen, jasa konsultasi hukum, konsultasi desain arsitek, interior, konsultasi SDM, konsultasi keinsinyuran, konsultasi pemasaran, akuntansi pembukuan, audit, bahkan sampai jasa perpajakan. Jadi sangat banyak ya, hampir semua jenis jasa jadinya ya. Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, jasa lain yang ditetapkan Menteri di bidang urusan keuangan negara. Ya, Menteri Keuangan maksudnya ya. Jadi fasilitas di kawasan ekonomi khusus ini jauh lebih luas ya, lebih luas dibandingkan kawasan bebas atau kawasan berikat. Oke, jadi itu tadi adalah yang JKP tertentu yang penyerahannya di dalam daerah pabean itu dapat fasilitas tidak dipungut. Nah, kalau BKP tidak berwujud, ini tidak ada batasan ya. Sepanjang dia adalah BKP tidak berwujud atau intangible, maka penyerahan dari TLDDP ke dalam kawasan ekonomi khusus itu tidak dipungut. Ya, jadi kalian tahu royalti, franchise, know-how, apalagi brand, merek, dan seterusnya ya. Oke. Nah, sudah semua ya. Yang ini ya. BKP tertentunya sudah, BKP berwujud tertentu sudah, barang konsumsinya sudah, BKP berwujud tertentu. Nah, ini sama ini ya. Jadi BKP berwujud tertentu yang di poin 4 itu sama dengan poin 1 dan poin 2. Kemudian JKP ini semua jenis JKP asalkan di internal KEK kan. Semua jenis JKP dan BKP tidak berwujud asalkan internal. Lalu JKP tertentu kalau dari TLDP ke dalam KEK, lalu pemanfaatan impor JKP dan BKP tidak berwujud itu semuanya. Ya. Sudah semua kan? Itu yang dimaksud. Ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan sebagian dari kawasan bebas juga bisa jadi kawasan ekonomi khusus, Pak. Jadi berarti pelaku usaha itu bisa memilih yang mereka maunya KEK atau KPB-PB itu ya, Pak? Mana yang menguntungkan sama mereka? Iya. Jadi seperti tadi kita sampaikan, secara umum fasilitas KEK ini lebih menguntungkan. Ya, fasilitas KEK ini lebih menguntungkan dibandingkan kawasan bebas atau juga dibandingkan kawasan berikat. Ya. Nah, kawasan bebas ini yang dapat ditetapkan juga sebagai kawasan ekonomi khusus, gitu ya. Nah, dalam hal demikian, karena ini lebih menguntungkan, lebih luas, fasilitasnya lebih luas ya. Kalau kawasan bebas tadi kan kita sampaikan tidak ada fasilitas PPH-nya kan. Adanya fasilitas PPN dan kepabeanan ya. Kepabeanan juga dapat. Nah, berhubung itu juga dapat di KEK plus PPH ya tentu pengusaha akan memilih ini KEK ini ya. Kita bisa lihat di slide berikutnya nih kayaknya. Nah, ini. Ya. Jika wilayah KEK beririsan dengan free trade zone, dengan kawasan bebas. Ya, jadi misalkan Batam, itu keseluruhannya bisa ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau sebagian saja. Kondisi sekarang saya nggak tahu persis seperti apa ya.
Apakah sudah ditetapkan sebagian atau seluruhnya jadi kawasan ekonomi khusus? Namun kalau dalam hal dia beririsan, ya ini ketentuannya ya. Dalam hal KIK berasal dari sebagian atau seluruh wilayah kawasan bebas, maka ketentuannya penyerahan JKP dari dan kawasan bebas tidak dipungut PPN. Ya, penyerahan JKP dari dan, nah, jadi ini keluar atau masuk JKP ini daerah pabean gitu ya. Ini tidak dipungut PPN. Ya, artinya dia kode faktur 07. Namun atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi selain yang fixed line tetap dipungut PPN ya. Jadi khusus untuk jasa angkutan udara, karena apa? Karena angkutan udara itu kan ya susah dibatasi penyerahannya itu di mana sebenarnya terjadi gitu ya. Apakah di kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, atau di luar, misalkan dari Jakarta pesawat ke Batam. Ya, ini kan sebenarnya sebagian itu terutang PPN seperti biasa, sebagiannya dapat fasilitas tidak dipungut, gitu ya. Nah, cuman nggak mungkin dipisahkan, dibedakan kan. Jadi akhirnya ya sudah, itu tetap dipungut PPN jadinya ya, tidak dapat fasilitas. Begitu juga dengan yang telekomunikasi fixed line. Nah, maksudnya fixed line itu yang pakai kabel ya, pakai kabel. Ya, jadi yang selain fixed line yang tetap dipungut ya. Misalkan mobile phone itu tetap dipungut PPN. Tapi kalau fixed line itu kita bisa tahu nih ini penyerahannya kalau digunakan di dalam kawasan bebas itu dapat fasilitas. Tapi kalau dari orang nelpon dari Jakarta ke Batam itu kena PPN gitu ya. Kalau fixed line ya. Tapi kalau dia nelpon sebaliknya dari Batam ke Jakarta itu pakai fixed line itu dapat fasilitas. Gitu ya. Tapi kalau dia nelponnya pakai mobile phone, handphone gitu, dapat fasilitas. Gitu ya, baik ke dalam maupun keluar. Bukan hanya yang keluar saja ya. Kalau dari Jakarta ke ya tetap aja kena ya. Iya ya, betul. Oke, ini pertanyaan si Jeremy tadi ya. Penyerahan JKP dari dan ke kawasan bebas tidak dipungut PPN kalau dia beririsan dengan free trade zone. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak. Kenapa? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah setiap pembuatan KEK itu selalu menguntungkan, Pak? Pak ada kalanya malah ngerugiin gitu, Pak. Menguntungkan siapa nih maksudnya? Maksudnya kan tujuan dari pembuatan KEK itu kan biasanya untuk mengembangkan ekonomi juga, karena itu diberi fasilitas-fasilitas. Tapi apakah pernah setelah pembuatan KEK itu malah merugikan gitu, Pak? Jadi nggak timbal balik gitu, Pak? Bagi negara maksudnya? Ya.
Ya, biasanya sih kebijakan negara itu adalah kebijakan yang bukan untung rugi, tapi untung-untung biasanya gitu. Kalaupun nggak untung, yang nggak akan rugi. Gitu secara umum ya, secara umum. Jadi beda dengan swasta. Swasta itu kalau nggak untung ya bisa rugi gitu kan ya, hilang modal gitu. Tapi dalam hal pemberian fasilitas ini kan pemerintah sebenarnya hampir tidak ada keluar modal. Ya, justru karena pemerintah tidak ada modal, tidak punya modal atau kekurangan modal lah, maka dia memberi insentif atau fasilitas kepada swasta supaya swasta mau masuk ke dalam. Secara umum begitu sebenarnya. Ya, jadi kalau pemerintah punya modal sih, ya pemerintah yang akan membangun infrastrukturnya lebih dahulu. Misalkan di kawasan Indonesia Timur atau di Mandalika lah contohnya ya. Mandalika itu kan awalnya kan ya tanah kosong begitu ya, belum ada infrastruktur apapun gitu ya, meskipun alamnya indah, cantik banget gitu ya. Tapi karena nggak ada infrastruktur dan penduduknya juga sedikit, jauh dari mana-mana gitu ya, orang nggak ada yang mau ke sana gitu. Nah, cuman pemerintah mau mengembangkan karena potensinya besar. Nah, kalau mau ya pemerintah harus menyediakan infrastruktur dulu. Infrastrukturnya apa? Ya pertama bandara, itu yang utama karena dia pulau kan ya. Nah, lalu pelabuhan laut mungkin kalau memungkinkan, tapi itu pun pasti terbatas karena dia agak jauh ya. Lalu infrastruktur berupa jalan raya. Setelah itu telekomunikasi, listrik, air, banyak kan ya. Keamanan juga termasuk tuh ya. Keamanan juga harus dipikirkan, security. Kesehatan, pendidikan juga harus dipikirkan. Itu semua kan sama sekali belum ada di sana ya. Nah, itu kan biayanya besar sekali, modalnya besar. Kalau pemerintah punya uangnya sih, pemerintah yang akan menyediakan itu. Kalau mau pemerintah menyediakan itu, punya uang, pasti swasta pasti masuk semua. Karena memang alamnya bagus banget gitu kan. Nah, justru kendalanya, restriksinya, keterbatasannya adalah pemerintah tidak cukup punya uang ya, karena APBN kita kan banyak dipakai untuk hal-hal yang lain gitu ya, yang lebih mendesak. Akhirnya bagaimana ya, diberikanlah fasilitas tadi, insentif kepada swasta. Kalau kalian mau masuk ke sana, mulai dari mengembangkan kawasan itu sampai jadi gitu, akan diberi berbagai macam fasilitas tadi, pajak, dan bukan hanya pajak ya, tapi yang lain-lain juga berbagai macam fasilitas. Maksudnya supaya swasta mau lebih tertarik ke sana gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau misalkan berhasil pengembangan kawasan itu, pemerintah pasti untung kan, dari berbagai macam hal, ekonomi bertumbuh, tenaga kerja terserap, penerimaan pajak juga akan naik gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, misalkan gagal tuh kawasan ekonomi, ya secara umum sebenarnya pemerintah nggak rugi, toh dia nggak keluar modal apa-apa kan gitu ya. Nah, justru memang itu memang begitu kebijakannya sih. Nah, cuman kalau mau lihat lebih komprehensif lagi, sebenarnya gagalnya pengembangan kawasan ekonomi khusus artinya apa? Kawasan ekonomi khusus yang tidak berhasil menarik swasta untuk investasi, yaitu bisa dipandang sebagai kerugian juga. Paham nggak maksudnya? Jadi mungkin bukan kerugian secara nominal rupiah karena modal yang hilang ya, karena itu kan pemerintah memang pada dasarnya nggak keluar modal, tapi potensial loss-nya ada yang diperoleh Indonesia gitu ya, pemerintah ya. Potensial loss karena program kawasan ekonomi khusus tertentu gagal menarik investor. Nah itu ya sama aja, kalau mau kita lihat itu sebagai kerugian bisa aja. Gitu ya, Kak Ista ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dan itu banyak kejadian sebenarnya di Indonesia ya. Banyak kawasan ekonomi khusus yang sudah dikembangkan dari sejak tahun 80-an, 90-an. Itu nggak berhasil menarik investor. Sampai dengan hari ini juga masih banyak. Cuman dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini memang kelihatan upaya sungguh-sungguh dari pemerintahan Jokowi dari periode pertama, periode kedua inilah ya. Itu untuk mengembangkan benar-benar itu kawasan. Salah satunya dengan pembentukan Kementerian Investasi yang kemarin ya, minggu lalu ya, kalian ikutin nggak?
Ya Pak, yang kementerian baru. Ya, siapa nama menterinya itu? Baca berita nggak kalian? Pak Bahlil ya Pak. Ya, Pak Bahlil. Kalau nggak salah sebelumnya dia kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kan. Yang itu yang tadinya yang mengelola, memanage investasi, urusan investasi di Indonesia. Nah, sekarang itu dinaikkan levelnya dari tadinya hanya sekelas badan menjadi kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wewenangnya lebih besar. Ya, harapannya nanti dia bisa lebih fokus untuk memformulasikan kebijakan yang benar-benar efektif untuk mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi itu. Antara lain ya, itu bukan satu-satunya sih, tapi antara lain kawasan ekonomi itu nanti menjadi fokus dari menteri baru ini, menteri investasi baru ini, Pak Bahlil ya. Kalau kalian baca di berita, saya baca sekilas minggu lalu beliau sudah mengunjungi kawasan ekonomi khusus di di Sumatera Utara tuh, apa namanya itu ya? Tanjung Lesung, bukan Tanjung Lesung, apa? Semangke ya, Semangke. Ya. Siapa orang Simalungun di sini ada? Yang rumahnya di Siantar, di Serdang itu loh, Semangke apa? Eca di center, Pak. Apa? Eca di center. Siapa? Absen Rika? Fitri, 22. Nur Fitri, Pak. Fitri. Absen 22 Pak. Ya, kalau ada coba Nur Fitri, coba kalau tahu coba berbagi sama teman-temannya gimana? Tahu nggak kawasan ekonomi Semangke apa ya namanya? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ya, Pak. Ya. Kalau nggak salah itu dikelola oleh anak perusahaannya PTPN 8 ya yang di sana ya, Nur Fitri ya. Iya, mungkin, Pak. Ya, mungkin. Pada nggak tahu ya, padahal itu dekat loh. PTPN 7 apa 8 gitu yang mengelola itu di sana. Semangke kalau nggak salah namanya. Nah itu sudah berdiri puluhan tahun sebenarnya, tapi saya baca di berita itu ketika Menteri Investasi mengunjunginya minggu lalu itu dapat data belum banyak menarik investor, hanya ada 3 perusahaan kalau nggak salah di dalam kawasan ekonomi itu yang luasnya 2.000-an hektar gitu ya. Jadi dari kapasitasnya belum sampai 10% terpakai. Itu kan menyedihkan sebenarnya. Nah itu yang menjadi tantangan dan akan dicoba untuk diatasi oleh Menteri baru ini. Nggak tahu lah, mudah-mudahan dia berhasil ya. Oke, silakan ada lagi. Izin Pak. Ya. Saya ingin bertanya, kan KEK itu kan sebuah wilayah gitu Pak ya. Dikembangkan sama swasta gitu Pak. Itu batasan wilayahnya dari mana tahunya Pak ya? Apa ada batasan patok atau gimana Pak? Nah, ada sedikit perbedaannya. Kalau kawasan berikat itu secara fisik harus ada pagar, ya kan ya? Yang dari 2 minggu lalu kita sudah bahas, 2 atau 3 minggu lalu ya. Untuk kawasan berikat dan tempat penimbunan berikat secara umum. Tempat penimbunan berikat itu kan ada banyak jenisnya ya, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan daur ulang berikat dan lain-lain. Itu secara fisik harus punya batas. Kalau tidak berupa batas alamiah, berupa sungai atau gunung, ya dibuatlah bangunan pembatas. Misalkan pagar atau apapun, atau gedung bangunan juga bisa. Dalam hal dia adalah gudang berikat, biasanya bentuknya gudang saja, bangunan saja cukup menjadi pembatas wilayahnya gitu ya. Karena apa? Karena lalu lintas barang ke dalam dan keluar kawasan berikat itu harus diawasi dengan benar gitu ya. Nah, kawasan bebas secara umum juga sebenarnya membutuhkan requirement yang sama, artinya apa? Harus jelas batasan wilayahnya. Nah, cuman biasanya kawasan bebas wilayahnya jauh lebih luas dari kawasan berikat. Ya, seperti Batam itu kan satu pulau sendiri, bahkan lebih dari satu pulau ya. Minggu lalu kita udah lihat ya, beberapa pulau gitu ya. Bintan, Karimun juga begitu. Cuman itu ada keunggulannya, tidak perlu dibuat batas
secara fisik. Karena apa? Karena dia secara alamnya sudah punya batas. Makanya dia biasanya kawasan bebas harus berupa satu pulau gitu ya. Meskipun di Karimun itu sebenarnya tidak satu pulau keseluruhan ya. Tapi saya nggak tahu persis sih kondisi di lapangannya seperti apa. Tapi seperti yang kawasan bebasnya itu secara ini bisa kelihatan visual gitu loh. Meskipun tidak ada pagarnya di sana tetap gitu ya. Nah, lalu yang sekarang kawasan ekonomi khusus ini juga sangat luas. Sebenarnya idealnya diperlukan juga batas fisik sebenarnya berupa pagar lah minimal atau apa gitu. Tapi kayaknya enggak. Dan mungkin enggak apa-apa enggak ada karena administrasinya tetap dibatasi nanti. Siapa-siapa pelaku usaha di dalam kawasan ekonomi khusus itu kan terdaftar ya, ada administrasinya. Jadi keluar masuk barang tetap bisa diawasi lebih mudah. Tapi secara administratif tetap ada nanti petanya, Putu ya. Tetap ada petanya yang menyatakan batas wilayah kawasan ekonomi khusus itu sampai mana-mana gitu. Kalau nggak salah di sini ada sih, coba kita lihat. Ini tadi udah ya, belum ya? Coba ya. Ini. Ini kayak Seimangke ini yang saya bilang nih. Seimangke di Sumatera Utara ya. Ada batasan wilayahnya juga. Cuman tidak dibuatkan secara fisik pagar karena ini sangat luas-luas ya. Mandalika ini ya. Jadi di izin usahanya, ini kan tetap semua ada izin usaha ya. Itu tetap ada petanya. Peta yang menggambarkan mana batas wilayah kawasan ekonomi khusus itu. Gitu ya, Putu ya. Baik, Pak. Silakan ada lagi. Coba kita lihat nih, yang terakhir nih apa nih? Penyerahan BKP atau JKP oleh badan usaha atau pelaku usaha. Penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha kepada pembeli atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam daerah PBN dikenai PPN atau PPNBM sesuai ketentuan. Nah, jadi ini kawasan ekonomi khusus, ini daerah PBN. Kalau masuk ke dalam ini kan dapat fasilitas tidak dipungut ya, pakai kode faktur 07. Tapi kalau keluar, nah ini harus dipungut nih. Ya. Dikenai PPN sesuai ketentuan perundangan di bidang perpajakan. Artinya dia harus buka faktur 01 atau 0 berapa lah tergantung ininya ya. Kecuali merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas bagi si penerima. Ya tentu ya kalau ada fasilitas bagi penerima, pembeli di sininya gitu ya. Misalkan dia apa ya? Fasilitas PPN dibebaskan juga bisa ya, tetap dia nanti kodenya 08 ya. Lalu badan usaha atau pelaku usaha wajib menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan dan melunasi PPN saat impor, pemanfaatan atau penyerahan tidak dipungut. Nah, jadi kalau dia tadinya ada impor, ya, kemudian setelah itu dia lakukan penyerahan keluar, nah pada saat impor ini kan dia dapat fasilitas tidak dipungut nih, ya. Pada saat impor dia fasilitas tidak dipungut. Kemudian dia lakukan penyerahan keluar. Nah, PPN yang seharusnya terutang pada saat impor itu harus dilunasi lebih dahulu, begitu ya, betul ya. Ya, harus dilunasi lebih dahulu nih. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan SSP. Dia setor PPN terutang pada saat impor semula yang dapat fasilitas tidak dipungut itu. Kemudian SSP-nya ini menjadi kredit pajak. Ya. Ini sebagai PPN disetor di muka. Di SPT masa PPN ketika si pelaku usaha ini melakukan penyerahan yang ini, melakukan penyerahan ke luar daerah, ke TLDDP itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini cash in cash out aja ya.
Kalau misalkan dia lakukan impor bulan Januari gitu ya, dia impor Januari, lalu dia lakukan penyerahan ke daerah pabean bulan Maret misalkan gitu. Pada saat Januari dia impor ini kan tidak kena PPN karena tempat fasilitas tidak dipungut. Lalu nanti Maret dia melakukan penyerahan, itu dia harus memungut PPN, bikin faktur kode 01 misalkan gitu. Tapi jangan lupa atas PPN terutang yang seharusnya terutang pada saat dia impor itu dia harus bayar dulu dengan SSP. Tapi dibayarnya kapan? Ya tentu pada saat Maret ini, pada saat penyerahan ini. Ya. Nah, begitu dibayar dengan SSP, itu dikreditkan lagi di SPT masa Maretnya. Jadi ya gitulah ya, malah jadi ribet jadinya ya. Kemudian dikecualikan kewajiban melunasi apabila impor barang modal berupa mesin dan atau peralatan digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP dan atau JKP oleh badan usaha dalam masa pembangunan atau pengembangan KEK digunakan paling singkat jangka waktu 2 tahun atau 4 tahun sejak diimpor. Ya. Jadi kalau dia sudah diimpornya lebih dari 2 tahun atau 4 tahun lalu, maka ketika dia melakukan penyerahan lagi, nah ini tidak perlu dibayar lagi dengan SSP, itu maksudnya ya. Tapi sejatinya masih secara cash flow sama aja, nanti dia melakukan penyerahan, mengungut PPN dan faktur pajak 01, 10%, itu artinya dia ada pajak keluaran, pajak masukannya sama dengan 0. Ya, sama aja ya. Paham nggak maksudnya? Bisa mengikuti nih yang dimaksud di sini? Bingung ya? Poin 4 masih bingung, Pak. Yang poin 4 dikecualikan kewajiban melunasi. Jadi yang kewajiban melunasi yang ini yang pada saat dia impor itu ya, tidak perlu dilunasi apabila impor barang modal berupa mesin dan atau peralatan digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP atau JKP. Jadi misalkan yang diimpor itu adalah mesin sebagai barang modal gitu ya, akan dipakai di kawasan ekonomi khusus dan memang sudah dipakai ya, sudah dipakai kalau oleh badan usaha ini. Jadi ini 2 tahun ini adalah badan usaha, 4 tahun ini adalah pelaku usaha gitu ya. Kalau oleh badan usaha dia dipakai selama lebih dari 2 tahun atau pelaku usaha sudah lebih dari 4 tahun, maka kalau mesin tersebut dia jual lagi ke TLD-DP, maka PPN yang seharusnya terutang pada saat dia impor itu tidak perlu dibayar lagi. Khusus kalau dia barang modal berupa mesin. Gitu ya, dan harus sudah dipergunakan dalam waktu minimal 2 tahun atau 4 tahun sejak diimpor. Gitu maksudnya ya. Jadi memang tantangan utama dalam pemberian berbagai fasilitas ini adalah eksekusi di lapangan sebenarnya. Eksekusinya yang sulit. Ini semua kan sulit banget ini untuk diawasi. Dan karena sulit diawasi, jadi ada insentif bagi orang per orang untuk melakukan penyelewengan. Itu tantangan utamanya di situ. Dan itu sebanyak kerugian yang tadi ditanyakan teman kalian siapa tuh, itu juga adalah kerugian yang nyata dan tapi jarang dihitung gitu loh. Ya, karena ini sulit diawasi nih kan untuk melakukan ini. Sementara ada insentif bagi orang untuk melakukan penyelewengan. Jadinya insentif yang seharusnya itu tidak capai sasaran, tapi adanya malah kerugian bagi negara. Nah itu. Ya, begitulah ya. Nggak tahu lah bagaimana nanti. Bisa diperbaiki nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Paulus. Kira-kira kalau di kawasan ekonomi khusus ada perusahaan yang milik BUMN nggak ya, Pak? BUMN? Iya. Di kawasan ekonomi khusus, baik sebagai badan usaha maupun pelaku usaha gitu ya. Badan usaha yang jelas nggak ada kayaknya. Tapi anak usaha BUMN ada. Contohnya Seimangke itu.
Ya, Seimangke itu badan usaha pengelola Seimangke itu adalah anak usaha PTPN. PTPN itu kan BUMN ya. Tapi bukan BUMN-nya langsung, bukan PTPN-nya. Ada PTPN-nya itu mendirikan anak usaha namanya apa gitu, saya lupa. Seimangke Industri gitu, apalah gitu ya, Nusantara gitu kalau nggak salah ya. Lalu dia sebagai pengelolanya, sebagai badan usahanya. Tapi kalau pelaku usahanya sendiri, ya pelaku usaha juga sama. Anak usaha dari BUMN juga ada. Jadi anak usaha dari PTPN juga ada di Seimangke itu. Jadi yang 3 yang sekarang beroperasi di Seimangke itu kalau nggak salah 1 minimal itu adalah anak usaha PTPN. Gitu. Tapi bukan BUMN-nya langsung ya. Kalau BUMN-nya langsung kayaknya nggak ada sih. Kenapa Paulus kamu bertanya itu? Soalnya kayak kalau saya pikir-pikir kayak modalnya muter-muter aja, Pak. Iya. Kalau anak BUMN yang apa maksudnya BUMN semua yang masuk di situ kan nanti kembalinya ke anggaran aja. Iya. Ya memang bisa jadi. Ekonomi itu secara umum memang muter-muter aja sih, Paulus. Ya. Dan fungsi pemerintah itu justru adalah menjaga supaya ekonomi itu berputar. Pemerintahnya sendiri kan nggak dapat apa-apa harusnya ya, kecuali biaya untuk menyelenggarakan gitu aja. Misalkan gaji pegawai negeri itu sebenarnya adalah biaya menyelenggarakan ekonomi aja, perputaran ekonomi. Yang mendapat benefit itu ya masyarakat secara umum sebenarnya yang mendapat profit. Ya tapi itu cuma tataran idealis kan ya, dalam praktek sehari-hari mah ya tetap aja dapat manfaat gitu. Oke. Silakan, ada lagi? Izin Pak, tadi Bapak bilang KEK yang menyelenggarakan itu kan pemerintah. Nah setelah investor masuk atau pelaku usaha masuk itu yang mengembangkan KEK itu swasta ya Pak? Atau gimana Pak? Ya, yang mengembangkan, mengelola itu adalah swasta. Ini namanya nih, badan usaha ini. Kan ada 2 pelaku, ada 2 yang di dalam KEK itu ada 2 kan ya. 1 badan usaha, 1 pelaku usaha. Nah, yang mengelola itu adalah badan usaha ini. Sedangkan yang berkegiatan usaha di dalam KEK itu namanya pelaku usaha. Jadi mirip seperti di kawasan berikat yang kita sudah sampaikan minggu lalu, 2 minggu lalu ya. Di kawasan berikat itu ada PKB, pengusaha kawasan berikat, ada PDKB, pengusaha di kawasan berikat. Inilah pengelolanya nih, PKB ini, pengusaha kawasan berikat ini yang mengelolanya. Ini yang seperti perusahaan real estate. Jadi badan usaha ini pun sama seperti perusahaan real estate juga. Cuman dia butuh izinnya khusus, beda gitu ya. Kalau perusahaan real estate kan enggak, dia paling izinnya ke BPN gitu kan, Badan Pertanahan Negara ya. Kalau badan usaha ini untuk dapat mengembangkan KEK izinnya ke ya sekarang Kementerian Investasi itu, sebelumnya ke BKPM gitu ya. Tentu ke Pemda juga, Pemda setempat. Itu Jeremia. Silakan, ada lagi? Izin Pak. Berarti yang maksudnya mengembangkan itu termasuk misalkan air gitu Pak ya, air listrik. Iya. Dari sejak tanah kosong, ya. Dari sejak tanah kosong itu ya bisa perbukitan, bisa apa ya, alang-alang gitu ya. Dan nggak ada infrastruktur apa-apa sama sekali. Kalian bisa bayangkan nih. Jadi coba kalian yang mungkin dekat-dekat ya, coba kalian datang deh. Seperti tadi yang di Seimangke ini kan di Simalungun. Mungkin saya nggak tahu sih di Simalungunnya itu dekat Siantar apa. Kayaknya nggak jauh-jauh dari Siantar sini. Coba deh yang rumahnya dekat-dekat, coba deh sekali-kali berkunjung, kalian tahu gitu ya. Melihat langsung. Nah Tanjung Lesung ini kan kawasan wisata nih. Memang KEK pariwisata ya. Lalu Tanjung Api-Api ini yang di Sumatera Selatan nih, Banyuasin. Mungkin yang di Palembang dekat gitu ya. Supaya kalian bisa lihat. Masih banyak yang sampai sekarang pun itu masih benar-benar tanah kosong, belum diapain.
ya, karena belum berhasil dikembangkan dengan baik itu. Seperti contohnya Semangke ini nggak nyampe 10% yang udah dikembangkan, dikelola gitu ya, dari konsesi lahannya yang 2000 hektar itu. Nah, itu dari sejak mengembangkan pertama, membersihkan lahan misalkan, lalu membangun jalan, itu belum ada jalan sama sekali. Membangun jalan itu ya si badan usaha itu yang membuat, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah ya ngapain diberi fasilitas? Badan usaha itu yang harus investasi di sana. Ya, dia bangun jalan ke sana, akses jalan, bangun sistem air limbahan itu juga mahal loh. Ya. Kalau kalian belajar di real estate kan begitu ya, pembangunan real estate, bangun infrastruktur telekomunikasi, listrik, air itu mahal semua itu. Itu modalin si badan usaha ini. Makanya nanti setelah itu nanti badan usaha ini akan boleh menjual atau menyewakan lahan yang ada di kawasan ekonomi khusus itu kepada siapa? Kepada pelaku usaha. Gitu loh ya. Jadi itu keuntungannya nanti si badan usaha ini. Makanya biasanya dikembangkannya nggak sekaligus. Misalkan ini konsesinya nih 2000 hektar. Awalnya dikembangin sedikit sebagian-sebagian gitu. Sama seperti perusahaan real estate. Kalian perhatiin deh, perusahaan real estate juga begitu kok. Perusahaan real estate yang besar-besar di Jakarta misalkan BSD, Sinarmas, Alam Sutra, Ciputra, itu semua sama aja. Dia punya konsesi lahan yang sangat luas misalkan, dikembanginnya sebagian-sebagian, dibangun kapling-kaplingnya juga sebagian-sebagian gitu. Supaya ekonomis. Oke. Ada lagi? Pak, izin Pak, berarti untuk awal itu kan izin tanah itu bagaimana Pak ya? Maksudnya belinya dari pemerintah atau gimana Pak? Atau pembebasan lahan? Tergantung, semula tanah itu punya siapa sebelum dibebaskan. Biasanya sih lahan masyarakat biasanya. Ya tinggal dibebasin aja, artinya dia dibeli dari masyarakat gitu ya, siapa pemiliknya sebelumnya. Jadi tetap harus dia bayar ya, nggak boleh pakai gratis ya, nggak juga. Siapa yang mau ngasih? Cuman biasanya sangat murah karena itu adalah lahan-lahan terlantar biasanya semula ya. Oke. Ada lagi? Baik, ini kita waktunya juga sudah pas. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan, kita cukup sampai di sini. Tapi kalau masih ada, nanti kalian masih boleh tanyakan di forum diskusi ya. Jangan lupa kalian punya wadah untuk bertanya dan berdiskusi di sana. Dan saya yakin kalian bisa menjawabnya. Itu menjadi wadah bagi kalian untuk belajar bersama-sama ya. Jangan lupa ya, manfaatkan itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan minggu depan kita bisa diskusikan. Tapi minggu depan kita libur dulu. Setelah libur lebaran nanti kita masuk lagi ya. 1 kali, setelah itu UTS. Oke, dan kalau nggak salah minggu terakhir sebelum UTS itu kita review ya. Nggak ada materi yang akan kita sampaikan lagi. Kita akan review nanti, jadi kalian persiapkan diri ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti saya akan tanya-tanya atau bagaimana bentuknya nanti ya untuk kita review materi dari awal sebagai persiapan juga untuk ke UTS. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini kita akhiri. Selamat berlibur, selamat merayakan hari raya nanti bagi yang merayakan. Ya. Jaga kesehatan, jaga lingkungan keluarga masing-masing. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak. Hebat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.